Wa yukrahu lis-shaimi walau naflan as-siwaku ba'da zawali ilal ghurubi. Artinya, dan dimakruhkan bagi orang yang berpuasa sekalipun puasanya puasa sunnah, yaitu dimakruhkannya bersiwak setelah tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Jadi bapak, saudara, kalau kita lagi puasa, sekalipun puasanya puasa sunnah, misalnya kita puasa hari Senin, puasa hari Kamis, puasa min ayyamil bid, nah itu ya dimakruhkan kita saat lagi puasa gosok gigi, bersiwak. Kapan? Kalau udah tergelincir matahari, udah siang, udah jam 12. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari, sampai maghrib. Nah itu jadi yang bagus udah nggak usah gosok gigi lagi. Kalau mau gosok gigi sebelum tergelincir matahari. Kalau pagi hari boleh tuh. Misalnya kita tidur di pagi hari, misalnya lagi puasa jam 9 tidur, bangun jam 11 atau jam 10, ya itu kita masih boleh gosok gigi. Bangun tidur mau mandi, ya mau gosok gigi masih boleh karena belum tergelincir matahari. Tapi kalau udah tergelincir matahari jam 12 sampai terbenam matahari, nah itu dimakruhkan. Ya jadi dosa sih enggak, cuma makruh saja. Ya, nah ini yang bagus, jangan dikerjakan. Walaupun perasaan ini mulut nggak enak. Orang biasanya kalau puasa, kalau jam 12, jam 1 itu rasanya nggak enak nih mulut. Terasanya gimana? Karena memang nggak makan. Ya apalagi bangun tidur, nah itu terasa nggak enak banget. Nah tetap dimakruhkan gosok gigi, dimakruhkan bersiwak. Di sini kata pengarang kita bahwa innama, sekalipun dia ya tidur, bangun tidur, biasanya kan begitu. Ya biasanya kan kita kalau kagak puasa habis bangun tidur disunahkan siwak, gosok gigi. Nah sekarang kalau dia lagi puasa sekalipun baru bangun tidur, nah itu hukumnya tetap makruh. Au akala karihan, atau dia mungkin waktu makan sahur makannya sesuatu yang ya nggak enak, memunculkan bau yang kurang enak, seperti makan jengkol, makan pete, ya bawang putih. Nah itu ya memunculkan bau yang kurang enak. Tapi kalau lagi puasa dan bersiwaknya udah tergelincir matahari, itu makruh tetap. Ya, jadi kalau belum tergelincir matahari nggak apa-apa. Kalau pagi-pagi jam 7, jam 6 habis makan sahur, subuh, nah itu masih boleh. Tapi kalau udah tergelincir matahari, ya walaupun itu baunya gara-gara dia tidur atau makan sesuatu yang aromanya nggak enak, tetap itu dimakruhkan. Atau dia makan sesuatu yang bau itu nasian karena lupa, makannya siang karena lupa, kan kagak batal. Ada orang lagi puasa bapak saudara, ya jam 1 atau jam 2 dilupa, ya makan, ya itu makannya sama jengkol goreng lagi, ya makannya sama jengkol goreng, kan bau itu. Rapi-rapi baru ingat, astagfirullahaladzim saya lagi puasa. Kira-kira batal gak dong? Kagak. Itu rizqun minallah, namanya rezeki dari Allah. Nah abis makan jengkol baunya kagak enak, tetap jangan gosok gigi. Jadi lanjutin aja puasanya. Seandainya terjadi begitu, orang lupa, yang namanya orang lupa kan kagak ingat. Betul nggak? Iya. Makan pete ya itu dia lupa lagi puasa, ya jam 2 ya dimakan aja sama pete lagi makannya. Wah enak bener.
Udah rapi piring baru ingat, astagfirullahaladzim saya lagi puasa. Ya karena lupa hukumnya tidak batal. Kemudian lanjutkan puasanya. Nah setelah itu tuh habis makan pete kan kagak enak tuh bau, tetap gosok giginya hukumnya makruh. Tuh begitu. Ya. Kalau lagi puasa sunnah bisa terjadi lupa makan. Kalau lagi puasa Ramadan biasanya karena pengaruh lingkungan, semuanya lagi puasa, ya jarang orang lupa. Tapi kalau lagi puasa sunnah bisa terjadi, karena memang lingkungannya nggak ada yang puasa. Ya kita misalnya di kantor, di sekolah, atau di tempat kita bisnis, kita dagang, kita lagi puasa. Nah pas banget di kawasan situ yang lain pada makan minum, kita ikut juga. Udah rapi sepiring baru kita ingat, astagfirullah saya kan lagi puasa. Ya udah nggak apa-apa, ya nggak batal karena itu lupa. Nah seperti itu. Jadi ini bukan nggak terjadi, bisa terjadi. Kalau minum aja bisa terjadi, kalau makan belum tahu dah. Ya kalau minum bisa terjadi. Saya pernah ngalamin masalahnya. Ya saya lagi puasa, minum segelas gede, ya, cuma nggak makan yang lain-lain, cuma minum doang. Nah, udah satu gelas gitu, baru ingat, astagfirullahaladzim, saya lagi puasa. Ya udah, alhamdulillah, ya, cuma minum doang, Pak, nggak sampai makan kan. Kalau terjadi ada orang makan karena lupa, karena puasa sunnah, ya lingkungannya memang semuanya pada makan, itu bisa terjadi. Nah itu tidak membatalkan. Ya. Jadi di dalam salah satu hadis bilang itu rizqun min Allah, rezeki dari Allah. Ya, itu sudah. Cuma yang nggak boleh pora-pora lupa. Beda tuh ya Bapak, Saudara. Orang lupa sama pora-pora lupa beda. Ya. Kalau pora-pora lupa itu namanya sengaja, batal hukumnya. Nah jadi kembali begitu ya, jadi walaupun seandainya dia makan aroma-aroma yang kurang enak baunya, jengkol, pete, bawang putih, makannya di siang hari, kan lagi puasa kok makannya lupa. Nah itu tetap dimakruhkan gosok gigi. Sekarang mana dalilnya kalau kita gosok gigi hukumnya makruh? Ya bagi orang yang berpuasa, lil khabaris sahihi, karena ada dalilnya hadis sahih. Ini bunyi hadisnya, la khaluqu famis shaimi yaumal qiyamati atyabu indallahi min rihil miski. Itu hadis sahihnya begitu. Jadi kata Rasulullah, sungguh bau mulut orang yang berpuasa di hari kiamat nanti lebih harum, lebih wangi di sisi Allah kebanding daripada parfum misik, minyak wangi dari misik. Jadi mulutnya orang berpuasa biasanya bau. Nanti di hari kiamat bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi kebanding daripada parfum. Ya, parfum apa saja yang mahal-mahal, ya itu yang wangi-wangi, yang harum-harum, masih lebih wangi bau mulut orang yang berpuasa. Di mana? Di hari kiamat. Itu begitu. Makanya ada satu hadis saya baca tuh. Nanti ketika manusia dibangkitkan dari kubur, nah itu orang-orang yang berpuasa yang dulu mulutnya bau di siang hari, pas banget bangun dibangkitkan dari kubur, itu mulutnya mengeluarkan aroma yang harum. Ya, mengeluarkan aroma yang harum. Sehingga orang pada bingung, ini sumbernya dari mana? Harum bener, wangi bener. Biasanya kan orang kalau bangun tidur bau mulutnya. Ya. Tapi ini enggak, orang yang berpuasa di dunia nanti pas dibangkitkan di hari kiamat, saat yaumul ba'si, dari kuburnya dibangkitkan, dia akan mengeluarkan aroma yang harum. Masya Allah. Kemudian Allah utus malaikat. Ya malaikat itu tanya, ya wahai manusia,
silahkan. Ya saat ini kamu udah disiapkan hidangan makanan, minuman yang enak-enak, silahkan makan dan minum. Saat dulu kamu lapar, orang-orang pada kenyang. Saat dulu ya kamu haus, orang-orang pada seger karena dia minum di siang hari. Saat ini ya kamu nggak usah repot-repot dulu. Mereka ya sedang repot-repot tuh mau dibangkitkan. Tapi orang-orang yang ahli puasa saat itu disuruh ya senang-senang terlebih dahulu. Udah disiapkan hidangan maidah yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu Bapak Saudara. Ya, makanya beruntunglah orang-orang yang berpuasa, khususnya puasa wajib di bulan suci Ramadan, ditambah dengan puasa-puasa sunnah di luar bulan suci Ramadan. Jadi hadisnya begitu tuh. La khaluqu qamissaimi yaumal qiyamati adyamu indallahi min rihil miski. Wa huwa lafaz la khaluq bidomil mu'jamati, ya didomakan khoknya yang ada titiknya, la khaluqu khu, ya jadi bukan la khok tapi la khu, la khuluqu, ya jadi khoknya dibaca doma. Artinya apa? At-taghayyur, ya perubahan mulut. Kalau lama enggak makan enggak minum biasanya mengalami perubahan yang enggak enak bau. Seperti itu. Waktu bima ba'da zawali, dan dikhususkan dengan sesuatu setelah tergelincir. Kenapa siwaknya ini gosok giginya khususnya nggak boleh setelah tergelincir? Li'anna taghayyura yansa'u ghaliban qablahu min asari ta'ami. Karena perubahan itu kadang-kadang muncul biasanya sebelumnya dari pengaruh makanan, wa ba'dahu, dan setelahnya min asaril ibadah, dari asarnya ibadah. Jadi kalau masih pagi-pagi memang belum terasa, ya tapi kalau udah siang, nah itu baru terasa banget. Nah makanya dimakruhkan saat itu. Kalau udah tergelincir matahari itu asarnya, ya pengaruh orang ibadah enggak makan enggak minum karena di puasa, ya bukan langsung tapi entar pengaruhnya. Nah itu biasanya setelah tergelincir matahari. Makanya saat itulah dihukumkan makruh. Wa makna atibatihi indallahi ta'ala sana'uhu ta'ala alaihi waridahu bila ya waridahu bihi. Dan makna atyabiyah itu atyabu indallah itu artinya begitu. Makna ya lebih baiknya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu artinya pujian-pujian Allah taala kepada dia, redhonya Allah ya pada orang yang berpuasa di situ. Ya jadi Allah memuji dan Allah akan memberikan keridhoannya kepada orang yang berpuasa yang mulutnya saat itu bau, tapi di hari kiamat itulah dapat ridho Allah, dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fala yukhtasu, ya maka tidak dikhususkan ya di yaumil qiyamah dengan hari kiamat. Wa dzakaraha, dan musannif menyebutkannya itu di hari kiamat fil khabari di dalam hadis ya, atau wa zikruha fil khabari, dan disebutkannya ya hari kiamat di dalam hadis tadi laisa taqidu atau laisa lit taqidi, ya itu bukanlah satu qaid, bal akan tetapi li annaha mahallul jazai, karena yaumul qiyamah itu tempat balasan. Yaumul qiyamah itu namanya darul jaza Bapak Saudara. Kalau dunia darul amal, ya artinya apa? Dunia itu tempat kita melakukan amal. Nih kalau kita di dunia kita disuruh beramal terus. Nah nanti kalau di yaumul qiyamah udah bukan darul amal lagi, darul jaza. Pembalasannya nanti dari kiamat. Kalau sekarang belum ada pembalasan. Orang mau melakukan ya apa saja pekerjaannya, ya itu belum dibalas di dunia.
ya, yang melakukan kebaikan, yang melakukan kejahatan, kezaliman dan lain-lain sebagainya di yaumud dunya itu belum ada balasan. Tapi nanti dia akan mendapatkan balasannya pada saat di hari kiamat. Itu namanya darul jaza, rumah balasan. Kalau dunia darul amal, kita disuruh bekerja. Ayo sekarang bekerja. Ya begitu. Nanti pekerjaan kita, amal kita baru dapat balasannya. Siapa yang balas? Allah. Di dalam salah satu hadis Nabi bilang, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau seandainya amal itu baik, insya Allah balasannya baik. Tapi kalau amal itu tidak baik, nanti balasannya pun tidak baik. Seperti itu. Nah makanya nanti ya, orang yang berpuasa begitu dibalasnya di hari kiamat. Makanya hadis ini bilang la khulufu famisyaimi yaumal kiamah. Ada kata-kata yaumul kiamahnya. Ya, kenapa ada kata-kata yaumul kiamah? Karena memang hari pembalasannya di hari kiamat nanti. Nah, itu yang dimaksud ya, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazulul karohatu bil ghurubi, dan kemakruhannya itu hilang dengan sebab terbenam matahari. Nah kalau terbenam matahari hilang dah tuh kemakruhannya. Makanya boleh lagi gosok gigi. Kapan? Ya maghrib. Jadi kalau maghrib terbenam matahari, kita buka puasa, kita makan, nah boleh gosok gigi kembali setelah itu. Wa innama hurrimat izalatu damis syahidi, dan sesungguhnya diharamkan menghilangkan darah orang yang mati syahid, ma'annahu, ya padahal itu sesungguhnya dia karihil miski, ya seperti yang nanti baunya seperti minyak misik. Nah kalau orang yang mati syahid itu darahnya haram dihilangkannya, bukan makruh, haram. Kalau bau mulut orang berpuasa menghilangkannya dengan gosok gigi nggak haram, makruh. Tapi kalau menghilangkan darah orang yang mati syahid itu hukumnya haram. Kok beda? Beda, makanya orang kalau mati syahid Pak nggak boleh dimandiin. Ya, misalnya dia orang mati syahid, terbunuh, tewas, berdarah apa, biarin aja. Darahnya nggak usah dihilangin, nggak wajib, bahkan haram. Ya, dimandiin tuh nggak perlu. Tinggal diapain? Ya, tinggal dibungkus aja. Ya, dibungkus, langsung diapain? Dikuburin. Itu Nabi, sahabat-sahabat yang ya mati syahid di perang Uhud itu kagak dimandiin, kagak disolatin, langsung dikuburkan. Kenapa? Udah dijamin masuk surga. Nah seperti itu. Jadi darahnya kalau dihilangkan malah haram. Makanya disuruh kuburkan dengan pakaiannya, dengan darah-darahnya. Itu pernah terjadi. Sahabat Hamzah udah lama meninggalnya, wafatnya tewasnya udah ratusan tahun. Terjadi di Jabal Uhud, waktu itu terjadi banjir besar. Terjadi banjir besar Bapak Saudara. Jadi yang namanya banjir bukan di Indonesia aja. Ya, dari dulu udah ada terjadi banjir. Dulu di Jabal Uhud pernah terjadi banjir besar itu. Di Jabal Uhud. Ya. Nah, itu kuburnya Sayyidina Hamzah sampai keluar karena banjir. Itu mengeluarkan darah segar. Darahnya masih segar. Harum. Badannya masih utuh. Ya, begitu. Nah itu membuktikan bahwa emang orang yang mati syahid dilindungi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cacing-cacing tanah nggak ada yang mau makan. Ya, itu mestinya kan udah hancur, udah tinggal tulang aja. Ya bahkan mungkin tulang-tulangnya udah hancur juga. Tapi nyatanya Sayyidina Hamzah tuh ya itu utuh, masih darahnya seger, masih harum. Nah itu dulu waktu terjadi banjir di Jabal Uhud. Makanya Jabal Uhud sekarang
digali seperti ada sungai begitu. Padahal airnya nggak ada, sungai doang itu sungai ya dibuat seperti kali. Ya itu tujuannya apa? Saat terjadi hujan ya jangan sampai terjadi banjir lagi. Ya seperti itu. Sekarang Jabal Uhud udah indah Bapak Saudara, masjidnya udah cakep, ya udah bagus Jabal Uhud. Ya kalau dulu masih nggak bagus. Nah ini udah beberapa tahun ini alhamdulillah ya itu udah selesai bangunan masjidnya ya sehingga udah indah sekali. Ya itu. Nah ini menandakan bahwa darah orang yang mati syahid haram untuk dihilangkan. Jadi nggak boleh dicuci, nggak boleh dimandiin, biarkan saja dikuburkan dengan darahnya itu sebagai bukti dan bahkan darahnya itu nanti lebih wangi daripada parfum ya minyak misik. Di darah orang yang mati syahid ya haram hukumnya untuk dihilangkan. Wa hadza atyabu minal miski, bahkan darah orang yang mati syahid ini lebih wangi daripada minyak misik, sama seperti bau mulut orang yang berpuasa. Li'anna bihi taqwita fadilatin alal ghairi, karena ini untuk ya memperkuat keutamaan atas yang lainnya. Wa min sama, karena dari sanalah hurrima alal ghairi, diharamkan atas ya orang lain izalatu khulufi famisyaimi, menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa bi ghairi iznihi, tanpa izinnya orang yang berpuasa. Kama huwa zahirun, sebagaimana itu telah jelas. Kalau kita lagi puasa mulut kita bau, kita yang mau gosok gigi sendiri ya itu hukumnya makruh. Tapi kalau bau mulut kita puasa lalu orang lain yang mau gosok gigi tanpa seizin daripada kita, haram hukumnya. Ya itu begitu. Jadi kalau seandainya kita sendiri yang mau ya gosok gigi, hukumnya makruh. Tapi kalau orang lain yang ngilangin bau tersebut ya tanpa seizin daripada orang tersebut, ya maka orang yang tadi mau menghilangkan bau mulut orang tadi, maka hukumnya haram. Ya, tapi kalau kita memang ngilangin ya diri kita sendiri itu makruh. Tapi kalau untuk orang lain tanpa seizinnya, itu hukumnya haram. Nah, itu sebagaimana penjelasan yang zahir begitu. Wa yustahabu fi ramadana atau si'atu 'alal iyali, dan disunnahkan di dalam bulan suci Ramadan memperluas alal iyali kepada keluarga. Jadi artinya memperluas kepada keluarga, ngasih ya uang nafkah lebih kebanding daripada hari-hari biasa. Kalau hari biasa misalnya suami ngasih nafkah kepada istri 100.000, kalau di bulan Ramadan lebihin 150.000. Kalau biasanya ngasihnya 200.000, di bulan Ramadan lebihin 300.000 dan seterusnya. Tergantung kita ngasihnya. Ada yang ngasihnya bulanan, ada yang ngasihnya mingguan, ada yang ngasih harian. Silakan aja. Ya, ada seorang suami ngasih istrinya uang nafkahnya harian, tiap hari dikasih, tiap hari dikasih. Ada yang mingguan, tiap hari Sabtu ya dia habis gajian kasih. Ya, ada lagi yang tiap bulan kasih. Nah itu. Ada yang tiap hari dikasih. Tapi jangan tiap tahun, kesian, kelamaan. Ya, kalau 1 tahun kelamaan. Ini buat 1 tahun. Nah, jangan. Jadi minimal sehari, seminggu, atau yang model bulanan. Seperti itu. Nah, untuk di bulan suci Ramadan, kalau bisa suami lebih banyak, lebih meluaskan, memberikan nafkahnya kepada keluarga. Itu begitu. Makanya Ramadan itu bulan yang penuh berkah, sehingga uang nafkah buat istri aja dilebihin. Karena memang ya pengeluaran di bulan Ramadan semakin besar, ya kan?
Semakin besar nggak? Semakin besar. Yang namanya Ramadan Bapak Saudara, kadang-kadang tuh tiap hari makanan Masya Allah banyak aja, banyak. Sehingga istri kita mungkin lebih banyak mengeluarkan ya biaya-biaya untuk kehidupan hariannya. Nah makanya disunnahkan, tambahkan, luaskan untuk keluarga. Kemudian apalagi wal ihsanu ilal arhami. Di bulan suci Ramadan juga disunnahkan kita untuk ihsan, melakukan kebaikan-kebaikan ya ilal arhami, kepada keluarga. Arham itu artinya dari kata-kata rahim, yang masih keluarga kita. Kasih ya kebaikan-kebaikan. Wal jironi, begitu juga kepada jiron, tetangga. Kita punya tetangga, punya saudara, punya sahabat. Nah itu tolong ya berikan kebaikan-kebaikan. Nganter ya jam 5 udah pada nganter tetangga yang ini ya buat gorengan, nganter ke tetangga yang lain. Tetangga yang satu bikin kulak, nganter ke tetangga yang lain. Itu namanya dianjurkan sama Nabi. Ya, jadi ihsan ilal jiran. Kemudian disunahkan lagi apa? Wa iksarus sodakoti, memperbanyak sodako. Perbanyak sodako. Kemudian wal judi, perbanyak al jud. Ya, jud itu artinya dermawan. Ya, bukan iksarul judi, banyakin main judi, bukan. Ya, nah, udah salah pengertian. Jadi al jud artinya dermawan. Kita di bulan Ramadan disuruh lebih dermawan. Di luar Ramadan udah dermawan orang ini, tapi di dalam bulan suci Ramadan dianjurkan untuk lebih dermawan lagi. Nah itu namanya al-jud. Li khabaris sahihaini, karena ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nasi bil khairi. Nabi merupakan sosok manusia yang paling dermawan melakukan kebaikan. Itu Nabi. Jadi Nabi merupakan sosok manusia yang paling dermawan melakukan kebaikan. Jadi kalau maksudnya dermawan dalam kebaikan, kebaikan banyak banget dah. Nabi itu kalau ada orang minta, nggak pernah Nabi nggak memberi. Ada satu cerita, Nabi baru dapat selimut bagus, ada orang ngasih Nabi selimut yang bagus banget. Nabi pakai dah ceritanya. Nabi pakai jadikan sarung izar, sebab Nabi itu senang sama sarung. Ya, Nabi sering pakai sarung Bapak Saudara. Nah, begitu. Makanya Nabi disebut sahibul izar. Ya, dia yang suka pakai kain sarung. Kalau Nabi pakai gamis, pasti dalamannya sarung. Ya, begitu. Jadi sahibul izar. Ya, makanya kita nih suka pakai sarung. Ini sunnah Nabi nih, izar, sarung. Jadi Nabi dikasih selimut bagus. Ya, ada orang habis bikin sendiri, katanya Rasulullah, ini selimut saya buat sendiri, cakep bener. Ya, saya ingat sama engkau ya Rasulullah. Nih saya berikan. Nabi saat itu memang nggak punya. Nabi demen, Nabi pakai keluar. Pas Nabi habis pakai, dilihat sama orang. Ini orang bilang begini, ya Rasulullah itu selimut cakep banget. Ya, seandainya kau berikan ke saya demen banget. Aduh, gitu. Nabi karena ada orang minta, ya Nabi pulang dah. Nabi pulang lagi, dibuka itu, ya selimutnya yang lagi dipakai dilepit, kemudian diberikan kepada orang itu. Tuh begitu. Terus sahabat bilang begini, ente emang Nabi lagi pakai ente minta, digituin. Ya. Nah setelah itu dia baru bilang, nah kalau begitu setelah ini saya tidak akan minta lagi. Ya itu seperti itu. Jadi dia dapat selimut ya yang Nabi sukai. Kenapa Nabi berikan? Emang Nabi nggak pernah ya menolak orang yang meminta. Ya, walaupun saat itu Nabi memerlukan selimut itu, tapi ada orang minta, dikasih, diberikan. Nah seperti itu. Makanya ada orang ya yang kadang-kadang lagi pakai sarung, lagi pakai apa, dia yang demen.
Ya, Ustaz itu sarungnya cakep banget, lu mau dikasih. Nah, seperti itu. Jadi Nabi begitu tuh Nabi. Ya, Nabi ajwadan nas bil khair. Jadi Nabi itu termasuk yang paling dermawan melakukan kebaikan-kebaikannya. Itu seperti itu. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan dia yang paling dermawan apabila terjadi pada bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika dia bertemu dengan malaikat Jibril. Wal makna fi dzalika, dan bermula ya makna pada yang demikian itu tabrigu qulubis shaimin, mengosongkan yaitu hati orang-orang yang berpuasa, wal qaimin, dan orang-orang yang qiyamul lail lil ibadati, untuk ibadah, bidai hajatihim, untuk menolak kebutuhan mereka. Karena memang di bulan Ramadan orang banyak kebutuhannya. Ya, dalam rangka dia ingin benar-benar memantapkan ibadahnya, siang hari puasa, malam harinya qiyamul lail, maka segala kebutuhannya kalau bisa dikasih. Nah, disinilah makanya kenapa di bulan Ramadan kita disuruh banyak memberi supaya orang-orang yang memang banyak kebutuhannya, kalau banyak yang ngasih, dia udah kagak repot lagi hatinya. Ya, sehingga untuk ibadah puasa di siang hari, kemudian ya qiyamul lail di malam hari. Itu begitu. Ini kita kadang-kadang enggak, duit udah banyak ya, tapi di bulan Ramadan malah nambah nyari duit lagi. Ya, sampai-sampai dikorbankan tuh, ibadahnya dilepas. Tuh, padahal kan kita diharapkan kalau bulan Ramadan ya masalah duniawiyah itu kalau bisa ya ditinggalkan. Kalau nggak sama sekali ditinggalkan ya kurangin, begitu. Ini kadang-kadang orang kita beda. Di bulan Ramadan malah ya kerja lebih ya semangat. Kenapa? Pengen supaya lebaran. Jadi ngejarnya lebaran. Nah, begitu. Ini udah salah banget udah. Ya, jadi kita tuh tujuan kita cuma lebaran doang, Idul Fitri. Ya, bukan Ramadannya yang dikejar, tapi Idul Fitrinya. Nah, makanya ini kita harus menyadari Bapak Saudara. Jadi kita tuh kalau bulan Ramadan masalah-masalah duniawiyahnya dikurangin. Ini enggak begadang-begadang, ngapain jahit? Ya, tanggung tinggal 20 kodi lagi. Nah, begitu. Jadi dia usahain banget. Orang-orang ngejar ya Lailatul Qadar, malah dia ngejar 20 kodi. Ya, nah seperti itu. Nah, kalau sekarang kejar nih, ya, tapi nanti Ramadan kurangin, begitu. Kumpulin tuh, ya harta kita saat-saat ini. Pas Ramadan kurangin kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawiyah, lebih banyaknya akhirat. Tapi kita belum begitu. Ya, Allah udah kasih 12 bulan, mestinya 11 bulan silahkan untuk duniawiyah lebih besar. Tapi 1 bulan Ramadan kalau bisa kurangin. Tapi dia bilang, Ustaz di Ramadan emang yang ramai banget. Nah begitu. Ya, pas di Ramadan yang ramai banget. Ya, nah ini ujian, makanya ujian kita begitu. Sampai-sampai ya sholat tarawih ditinggalin. Enteng apa sih kagak sholat tarawih? Udah sibuk banget Ustaz. Ya ada begitu. Ya, ada lagi yang ngejar lebaran doang. Padahal lebaran 1 hari, ya begitu aja. Tapi dikejar-kejar sampai apa aja dibilang buat Idul Fitri. Tuh, jadi alasannya untuk Idul Fitri. Padahal kita bukan Idul Fitrinya yang kita kejar, Ramadannya, Lailatul Qadarnya. Nah seperti itu. Ya, nah inilah. Ya makanya kata Nabi, kita disuruh banyak dermawan, lebih banyak memberi di bulan Ramadan. Tujuan apa? Supaya orang-orang yang banyak kebutuhannya bisa terbantu, sehingga dia tidak sibuk mikirin duniawiyah lagi, sehingga dia bisa ibadah. Ya siang harinya puasa, malam harinya qiyamul lail. Tuh seperti itu. Wa iksarut tilawati, dan memperbanyak membaca Al-Quran maksudnya. Wal mudarasati, dan deres
lil Qur'ani Qur'an. Jadi di bulan Ramadan kita disuruh banyak baca Quran, deres Al-Quran. Makanya main banyak-banyakan hatam Quran. Ya, ada yang hatamnya 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, dan seterusnya. Ya minimal 1 kali lah. Ya, kalau di dalam bulan suci Ramadan 1 bulan minimal 1 kali hatam. Kalau 1 kali enggak juga repot dan repot. Ya padahal kalau 1 kali 1 hari cuma 1 juz. 1 juz mah ya harus dipaksain di bulan Ramadan. Kalau kita di bulan Ramadan aja kagak pernah hatam Quran, bagaimana di bulan-bulan yang lain? Nah ini kan harus introspeksi Bapak Saudara. Kita kalau bulan Ramadan kemarin pernah hatam enggak? Belum. Nah untuk Ramadan ke depan, ayo kita buat program harus hatam. Kalau kita enggak hatam Quran di bulan Ramadan, bagaimana di luar Ramadan? Kalau Imam Syafi'i Pak, itu bisa 1 malam bisa hatam Quran. Ya. Nah kita bagaimana bisa 1 malam 1 hari? Kalau 1 bulan aja kagak bisa hatam. Nah ini berarti kelemahan kita. Ya rasa ya untuk baca Quran kita masih jauh benar. Nah sekarang kita nih udah harus kesana itu. Ya harus bisa bismillah. Pokoknya saya harus buat program di bulan Ramadan itu harus walaupun cuma sekali hatam Quran. Itu kalau 1 kali kan cuma 1 juz. 1 hari 1 juz alokasi 24 jam. Masa nggak bisa baca 1 juz aja 24 jam? Ngapain aja kita? Kadang-kadang kita ngelihat HP 1 jam aja bisa. Ya masa baca Quran ya nggak mampu dalam waktu 24 jam 1 juz. Nah di mana dosa kita? Di mana kesalahan kita? Ya sampai kita nggak mampu baca Quran ya 1 hari 1 juz. Nah itu kan kalau bulan Ramadan artinya bulan yang memang lebih banyak kita ibadah. Nah ayo nih Bapak Saudara, perbanyak membaca dan deres Al-Quran. Nekunin, deres itu hanya nekunin Al-Quran. Ya nekunin ya. Nah seperti itu. Apalagi di luar Ramadan dia bisa membuat hatam Quran sebulan sekali. Wadah hebat banget itu. Wahia yang dimaksud yaitu tilawah Al-Quran, mudarasa Al-Quran, ayyaqra'a ala ghairihi wa yaqra'u ghairahu alaihi. Dia membaca di atas orang lain dan membaca ya lainnya. Jadi kita baca didengerin sama orang lain. Orang lain baca, kita yang memperhatikannya. Itu biasanya begitu. Itu namanya deres. Ini bagi orang-orang yang hafal. Ya orang-orang yang sudah hafal Quran biasanya begitu. Dibaca didengerin, coba tolong dengerin saya. Bacaan saya bener enggak? Ya, nah seperti orang lain baca kita yang dengerin. Nah itu maksudnya seperti itu. Nah kalau kita nggak sampai begitu cuma baca doang. Kita baca aja, kita baca. Li khabaris sahihaini, karena memang itu ada hadis ya sahihain riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Karena Jibril yalqan Nabi SAW fi kulli lailatin min Ramadan. Itu Nabi ya biasanya kalau bulan Ramadan, nah itu nanti didatangi sama Jibril. Jibril selalu ya meneliti ya mengilqa Nabi SAW pada setiap malam daripada bulan Ramadan. Fayudarisuhu Al-Quran, maka Nabi itu sama Jibril deres terkait dengan Al-Quran. Nabi baca tuh Al-Quran didengerin sama malaikat Jibril. Benar enggak? Dari yang pertama tuh terus sampai yang terakhir. Tuh begitu. Nah kemudian kadang-kadang Nabi Jibril yang baca, Nabi yang dengerin. Nah itu dari awal sampai akhir setiap malam di bulan Ramadan. Nah dari situlah makanya kita disunnahkan deres Al-Quran, baca Quran. Sebab Nabi ya itu kalau pada bulan Ramadan ya sama Jibril dia saling deres. Ya Nabi baca ya didengerin sama malaikat Jibril. Atau malaikat Jibril yang baca, Nabi yang nekunin liatin bener dari bacaan-bacaan. Nah seperti itu. Ya makanya kalau ditanya kenapa di dalam bulan Ramadan kita disuruh memperbanyak membaca Al-Quran, itu sunnah dari Rasulullah, karena memang Rasulullah melakukannya hal itu ya. Cuma kalau dulu belum ada mushaf. Kalau mushaf kan adanya kemari
Ya seperti itu. Dari awalnya dulu Nabi enggak ada yang namanya mushaf. Nabi udah hafal, cuma di luar kepala aja. Makanya mencium mushaf bid'ah. Ya Nabi enggak pernah mencium mushaf. Iyalah. Ya orang belum ada mushaf dulu di zaman Nabi. Kadang-kadang ada yang bilang begitu. Apa itu mushaf dicium? Kan kita begitu kalau habis ngaji atau mau ngaji. Itu bid'ah. Di zaman Nabi enggak ada. Ya enggak ada emang. Ya orang mushaf adanya setelah sahabat. Nah seperti itu. Jadi dia enggak tahu tuh bahwa mushaf itu emang bid'ah. Ya di zaman Nabi belum ada. Jadi kalau kita nemuin lembaran-lembaran tulisan Al-Quran di zaman Nabi belum ada. Nanti setelah zaman sahabat, zaman Abu Bakar baru ada ide dari sahabat Umar bin Khattab. Abu Bakar belum berani. Zaman Umar baru mulai. Tapi ya baru ya itu bisa terwujud ya pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Tuh, makanya namanya mushaf Utsmani. Itu yang kita baca tuh sekarang. Itu namanya lembaran-lembaran tulisan Al-Quran. Ya, namanya mushaf. Makanya kita harus muliakan karena itu tulisan Al-Quran. Harus kita muliakan. Makanya orang-orang kita kalau Al-Quran kita cium, kita tutup, kita taruh di tempat yang bagus, yang tinggi. Enggak kita sembarangi. Karena kita ingin memuliakan yang Al-Quran. Nah mushafnya kita muliakan. Itu seperti itu. Jadi kalau ditanya kenapa di dalam bulan suci Ramadan kita disuruh memperbanyak membaca Al-Quran, tuh hadisnya begitu. Menurut hadis sahih Bukhari Muslim ya bahwa malaikat Jibril itu selalu ngajarin Nabi ya untuk baca Quran. Nabi baca ya itu malaikat Jibril ya benar-benar menilai benar gak bacaannya tuh dari awal sampai akhir. Nah makanya ada program hatam Al-Quran atau malaikat Jibril yang baca, Nabi yang dengerin nekunin. Nah seperti itu inti daripada ya asalnya seperti itu ya. Jadi hadisnya ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya kira sampai sini, nanti baru kita lanjutkan wa iksarul i'tikaf. Nah nanti baru kita di bulan Ramadan juga disuruh memperbanyak i'tikaf. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil kulli wa walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.